Tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu pikir kamu tahu segalanya tentang hewan? Coba tebak, hewan apa yang punya 3 jantung? Bukan alien. Ini adalah gurita. 2 jantungnya memompa darah ke insang, dan 1 lagi untuk seluruh tubuhnya. Keren kan? Tapi itu belum seberapa. Darah kita merah karena zat besi, tapi darah gurita warnanya biru. Kenapa? Karena darah mereka berbasis tembaga. Jadi kalau kamu lihat gurita, ingat ya, dia itu bangsawan berdarah biru sejati dari lautan. Sekarang kita ke kutub utara. Beruang kutub itu warnanya apa? Putih, salah besar. Rambut mereka itu sebenarnya transparan dan berongga. Warna putih yang kita lihat itu cuman ilusi optik dari pantulan cahaya matahari. Pernahkah kamu berpikir, apa persamaanmu dengan jerapah? Jawabannya ada di leher kita. Walaupun leher jerapah bisa mencapai 2 meter, jumlah tulang lehernya ternyata sama persis dengan manusia, yaitu 7. Bedanya, setiap tulang leher jerapah ukurannya bisa sebesar piring makan. Benar-benar luar biasa, kan? Tapi tunggu dulu, ada lagi yang lebih mengejutkan dari dunia hewan. Kenalan sama bunglon, si ahli kamuflase. Kamu tahu tidak, kalau lidah bunglon itu bisa melesat lebih cepat dari kedipan mata? Panjang lidahnya bahkan bisa sama dengan panjang tubuhnya sendiri. Dalam sepersekian detik, makanan langsung tertangkap. Pernahkah kamu berpikir, gimana caranya lumba-lumba tidur di laut tanpa tenggelam? Ternyata mereka punya trik super canggih. Bayangkan kamu bisa tidur sambil tetap waspada. Nah, lumba-lumba bisa melakukannya. Mereka menidurkan setengah otaknya saja pada satu waktu. Jadi, saat separuh otaknya istirahat, separuh lagi tetap aktif. Uniknya, mata yang berseberangan dengan bagian otak yang tidur akan tertutup, sementara mata satunya tetap terbuka lebar, memantau keadaan sekitar. Keren banget, kan? Kemampuan luar biasa ini memungkinkan mereka untuk terus berenang ke permukaan, untuk mengambil napas, dan, yang terpenting, selalu waspada terhadap predator yang mengintai. Jadi lumba-lumba bisa istirahat tanpa harus mengorbankan keselamatan mereka. Alam memang penuh. Kok kuda bisa tidur sambil berdiri? Apa mereka nggak capek? Ternyata mereka punya trik super canggih. Kuda bisa tidur ringan sambil berdiri tegak berkat sistem keren yang disebut apparatus stay. Ini adalah rangkaian ligamen dan tendon di kaki mereka yang berfungsi seperti kunci otomatis. Sistem ini mengunci sendi-sendi utama di kaki. Jadi mereka bisa rileks total tanpa perlu pakai otot untuk menahan badan. Benar-benar hemat energi. Kenapa begitu? Ini semua karena insting mereka sebagai hewan mangsa. Dengan posisi siaga ini, kalau ada bahaya datang, mereka bisa langsung kabur tanpa buang waktu untuk bangun dan berdiri. Tapi untuk tidur yang benar-benar nyenyak atau tidur REM, mereka tetap harus berbaring. Jadi kalau kamu lihat kuda rebahan, artinya dia lagi benar-benar santai dan merasa aman. Keren banget kan adaptasi kuda ini? Pernah bertanya-tanya kenapa burung bisa terbang tinggi banget tanpa kehabisan napas? Ternyata rahasianya ada di paru-paru super canggih mereka. Kalau kita manusia punya kantung udara dan napasnya bolak-balik, burung itu beda banget. Mereka pakai sistem aliran udara satu arah yang super efisien. Jadi gini, saat burung menarik napas, udara segar masuk, dan sebagian langsung ke paru-paru, sebagian lagi disimpan di kantung udara belakang. Pas mereka hembuskan napas, bukan udara kotor yang keluar, tapi justru udara bersih dari kantung udara tadi yang mengalir ke paru-paru. Keren, kan? Sistem ini memastikan pasokan oksigen nggak pernah putus, bahkan saat mereka menghembuskan napas. Makanya, terbang di ketinggian dengan udara tipis itu bukan masalah buat mereka. Sistem pernapasan ini benar-benar sebuah keajaiban evolusi. Gimana? Menarik, kan? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semut bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya? Bayangkan kamu bisa mengangkat sebuah mobil sendirian. Mustahil, kan? Tapi bagi semut, itu hal biasa. Mereka bisa mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuh mereka sendiri. Rahasia kekuatan super mereka ini ada pada hukum fisika yang disebut prinsip kuadrat kubik. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya sederhana. Karena semut sangat kecil, luas penampang otot mereka yang menentukan kekuatan secara proporsional jauh lebih besar daripada massa tubuhnya.
Jadi meskipun ukurannya mini, rasio kekuatan terhadap berat badannya luar biasa besar. Ini memungkinkan mereka untuk membawa potongan makanan raksasa atau puing-puing dengan mudah. Jadi, lain kali kamu melihat semut bekerja keras, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan salah satu keajaiban fisika di dunia nyata. Luar biasa, kan? Pernahkah kalian berpikir ada makhluk yang bisa hidup abadi? Bukan di film fiksi ilmiah, tapi nyata di lautan kita. Kenalan yuk sama Turritopsis dohrni, si ubur-ubur abadi. Jadi begini, ketika ubur-ubur lain sudah tua atau sakit dan ajalnya tiba, ubur-ubur ini punya trik super keren. Dia bisa memutar balik waktu, kembali ke masa mudanya. Bayangkan, dari dewasa dia bisa menyusut lagi jadi polip, tahap bayi ubur-ubur, lalu tumbuh dewasa lagi. Proses ini bisa diulang terus-menerus, membuatnya secara biologis nggak bisa mati karena tua. Ini bukan sihir, tapi sains yang luar biasa. Para ilmuwan terus meneliti rahasia keabadiannya yang mungkin bisa membantu kita memahami penuaan. Keren banget kan? Makhluk sekecil ini menyimpan rahasia sebesar alam semesta. Hei, kamu pikir paus biru itu hewan terpanjang di dunia? Salah besar! Kenalan nih sama ubur-ubur surai singa, monster laut sejati yang panjangnya bisa sampai 36 meter. Bayangin aja, tentakelnya lebih panjang dari paus biru. Kalau ketemu di laut, mending langsung putar balik deh. Kecuali kamu mau jadi camilan raksasa. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Jauh di kedalaman laut yang gelap, hidup cumi-cumi raksasa. Panjangnya bisa mencapai 13 meter, setara dengan bas kota. Dan bagian paling gilanya, matanya. Matanya sebesar bola basket, yang terbesar di seluruh kerajaan hewan. Mungkin dia pakai mata raksasanya buat nonton kita dari kegelapan. Jadi, siapa bilang hewan tanpa tulang belakang itu membosankan? Mereka justru penguasa lautan yang sesungguhnya. Percaya nggak? Kalau monster paling mematikan di lautan itu bukan hiu atau paus pembunuh, tapi makhluk cantik yang tampak anggun ini, kenalan sama ubur-ubur kotak, pembunuh senyap dari lautan. Jangan tertipu sama penampilannya yang transparan dan elegan ya. Hewan ini adalah mesin pembunuh yang super efisien. Kenapa? Pertama, racunnya itu loh, neurotoksin super kuat yang bisa langsung menyerang jantung dan sistem saraf kamu dalam sekejap. Sakitnya luar biasa. Dan seringkali, sengatannya bisa berakibat fatal hanya dalam hitungan menit saja. Gila, kan? Gak cuman itu, dia punya sampai 60 tentakel yang panjangnya bisa mencapai 4,0 meter. Bayangin, setiap tentakel itu dipenuhi ribuan sel penyengat yang siap melepaskan racun. Jadi, kalau ketemu si kotak cantik ini waktu liburan di pantai, jangan coba-coba dekati ya. Lebih baik kagumi dari jauh saja. Jangan pernah sentuh 3 hewan ini kalau lagi liburan di laut. Yang terakhir paling enggak nyangka. Di urutan ketiga ada si cantik yang mematikan, gurita cincin biru. Ukurannya sih kecil, cuman segenggaman tangan, tapi racunnya bisa melumpuhkan 10 orang dewasa. Nggak ada penawarnya loh. Selanjutnya, si jago kamuflase, ikan batu. Wujudnya mirip banget sama karang, jadi sering nggak kelihatan. Kalau nggak sengaja keinjak, durinya bakal menyuntikkan racun yang sakitnya luar biasa. Katanya sih sakit terparah yang pernah ada. Dan juaranya adalah siput kerucut. Iya, siput. Jangan tertipu sama cangkangnya yang indah. 1 tetes racunnya cukup untuk mengakhiri hidup manusia dalam hitungan menit. Jadi, kalau lihat cangkang cantik di dasar laut, lebih baik dikagumi dari jauh aja, ya. Penasaran sama fakta hewan unik lainnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.